Halo semua, terima kasih tetap setia di channel ini. Selanjutnya, akan ada novel terbaru yang berjudul Suamiku Pura-Pura Buta. Langsung saja, prolog. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Seorang wanita parubaya bertanya pada dokter yang baru saja keluar dari ruang UGD dengan wajah panik dan basah oleh air mata. Wanita itu bernama Lina, yang tidak lain adalah ibu kandung dari pengusaha muda bernama Marpel Chandra. Saat ini pasien masih dalam keadaan kritis, Nyonya, jawab dokter Johan pelan. Tangisan Lina semakin hebat, tubuhnya meluruh ke lantai yang langsung ditubruk oleh suaminya, Teddy Chandra. Mama, tenang ma, anak kita kuat. Papa yakin dia bisa melewati masa kritisnya, bisik Teddy pada istrinya dengan suara bergetar. Teddy tidak bisa berbohong, Teddy juga merasa takut juga khawatir. Marpel putra satu-satunya, Marpel putra kesayangannya juga kebanggaannya. Dan Marpel adalah sumber dari kebahagiaannya selama 27 tahun ini. Dari kejauhan terlihat seorang wanita cantik berambut curly berlarian menuju kedua orang tua Marvel, dan wanita itu tidak lain adalah Ariana Chandra, istri dari Marvel Chandra. Mama, Papa, mendengar suara bergetar Ariana, kedua orang tua Marvel langsung menoleh. Lina yang terus menangis menatap penuh luka pada Ariana yang baru datang setelah diberi kabar bahwa Marvel mengalami kecelakaan. Ana, Marvel, tangis Lina terisak. Ariana langsung menubruk tubuh mama mertuanya. Ariana memeluk erat tubuh bergetar Lina dan ikut menangisi keadaan suaminya. Apa yang terjadi, Ma? Kenapa dengan Marpel? Kenapa bisa kecelakaan? Tanyanya dengan disertai isak tangis. Lina hanya menggelengkan kepala dalam pelukan Ariana. Wanita bayi itu tidak tahu menahu tentang sebab kecelakaan yang dialami putra tunggalnya. Jangan menangis, kita harus banyak berdoa untuk Marvel. Papa yakin Marvel kuat, Marvel bisa melalui masa kritisnya. Lirih Teddy memeluk istri dan menantu kesayangannya. Deringan ponsel dalam tas kecil Ariana membuat Teddy langsung melepaskan pelukannya. Begitu juga dengan Lina. Sebentar Ma, Pa, Ana angkat telepon dulu. Ariana langsung menjauh dari kedua mertuanya sambil mengusap air mata yang membasahi pipi tirusnya. Wanita itu tidak menyadari tatapan tidak percaya ibu mertuanya karena Ariana masih sempat mengangkat telepon dalam keadaan suaminya sedang kritis di UGD. Bagaimana keadaan Tuan Marvel? Kamu menelpon di waktu yang tidak tepat. Marvel kritis sekarang dan itu gara-gara kamu. Marah Ariana pada seorang yang menelponnya. Di sisi lain, tapi masih di tempat yang sama, seorang gadis berambut coklat terang sedang menangis pilu di depan sebuah ruangan tempat di mana orang terkasihnya sedang tidak berdaya. Gadis itu bernama Laura Luciana atau akrab disapa Laura. Laura menangis pilu karena tidak tahu harus bagaimana. Neneknya sedang sakit dan harus segera dioperasi. Namun sepersen pun Laura tidak memegang uang. Ditambah lagi dengan hutangnya yang menumpuk dengan bunga yang begitu besar pada lintah darat yang hampir setiap hari mendatangi gubuk kecilnya. Nenek, Laura harus bagaimana sekarang? Hiks, tangisnya. Laura menyembunyikan wajah cantiknya di antara dua tumpukan lengannya yang bertumpu pada kedua lututnya. Semua yang Laura miliki satu persatu dipanggil oleh Tuhan, mulai dari ayah, ibu, juga kakeknya. Dan sekarang yang tersisa hanya nenek dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Adiknya saat ini Laura titipkan di rumah tetangga yang memang baik padanya sementara Laura menemani sang nenek di rumah sakit. Laura menegakkan kepalanya. Gadis itu berlahan bangkit dari duduknya di depan pintu ruangan tempat neneknya dirawat. Aku gak boleh nyerah, nenek sama Tian butuh aku harus bangkit, aku harus semangat, gumamnya dengan suara bergetar. Laura yakin, juga sadar Tuhan tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuan yang hamba itu miliki, dan yang keyakinan itu membuat semangat Laura kembali berkobar. Laura yakin bisa menghadapi semua ujian yang sedang Tuhan berikan padanya. Nenek harus sembuh, nenek harus kuat, Laura sama Tian sangat membutuhkan nenek. Laura sama Tian sangat sayang sama nenek, batin Laura bergumam. Laura menoleh menatap pintu ruang rawat sang nenek, kedua tangannya mengepal erat. Demi nenek juga Tian, Laura gak akan menyerah, gumamnya semangat. Saya akan membiayai semua pengobatan nenek kamu tapi dengan satu syarat. Laura menatap tidak mengerti pada bos pemilik kafe tempatnya bekerja. Laura juga tidak tahu kenapa tiba-tiba wanita sombong dan aku itu memanggilnya dan menawarkan sejumlah uang bahkan mengiming-imingi akan membiayai pengobatan neneknya. Syarat apa Nyonya? Tanya Laura menelan ludahnya menatap Ariana. Kamu harus mau menikah dengan suami saya, kamu urus baik-baik dia, tapi ingat jangan pernah mengharap apapun apalagi cinta. Jawaban judes Ariana membuat Laura ternganga tidak percaya.
Bagaimana mungkin ada seorang istri yang mencari madu untuknya sendiri? Nyonya, tapi pikirkan itu baik-baik, nasib nenek kamu ada di tangan kamu sendiri. Jam pulang kerja nanti kamu bisa menjawabnya. Silakan keluar, sela Ariana. Laura menggelengkan kepalanya. Laura membutuhkan banyak uang saat ini. Selain untuk pengobatan neneknya, Laura juga butuh untuk biaya sekolah adiknya Tian. Tapi mendengar syarat yang diajukan bosnya, Laura menjadi takut juga bimbang. Menjadi istri kedua sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Laura, apalagi sampai menjadi madu untuk bosnya. Laura Luciana, kamu istri keduaku sekarang. Laura menundukkan kepalanya mendengar suara berat Marvel, pria yang baru beberapa menit berjanji hadapan semua saksi, orang tua, dan dengan nama yang kuasa untuk mencintai dan menjaganya sepenuh jiwa dan raganya. Meskipun pernikahan itu sebenarnya hanya sebuah tuntutan bagi Laura, bukan kemauan. Aku pria buta, Laura. Mungkin aku akan menyusahkan kamu ke depannya. Laura hanya bisa diam mendengarkan pelan-pelan. Laura mengangkat kepalanya. Dia akan buta, untuk apa aku menunduk? Bahkan aku melotot di depannya pun, pasti dia tidak akan tahu, batin Laura bergumam. Marvel menolehkan kepalanya, pria itu tersenyum manis, sangat manis sampai membuat Laura terhipnotis bak gadis bodoh. Ya Tuhan, dia sangat tampan, bahkan mengalahkan opa-opa. Sesaat Laura terus menatap Marvel yang juga menatapnya. Laura benar-benar terpana dengan ketampanan suaminya itu. Ketampanan yang baru Laura sadari karena selama ijab kabul, Laura terus menundukkan kepalanya. Bahkan untuk sekedar menoleh saja Laura merasa takut saat ini. Kamu tidak perlu khawatir, pernikahan ini hanya berlaku sementara. Kamu bisa bebas setelah masalahku dan Ana selesai. Untuk itu tolong bantuannya untuk segala hal nanti, sambung Marvel. Laura tidak menggubris apa yang Marvel katakan. Gadis dengan kebaya pengantinnya itu malah mendekat dengan tampang bodohnya pada Marvel. Sementara Marvel yang memang hanya pura-pura buta tersenyum, merasa terhibur melihat wajah menggemaskan gadis yang baru saja sah menjadi istrinya. Marvel tidak heran jika banyak kaum hawa yang terpikat dengan ketampanannya, tetapi ekspresi bodoh tidak biasa Laura benar-benar sangat langka, karena hampir semua wanita yang mendekatinya selalu bergaya centil dan menggoda. Dasar gadis bodoh.